caramu membuat perjanjian dengan Tuhan, saudara, itu akan sangat berarti. Sekali lagi, itu bukan persembahan, tapi itu meterai kecil yang kita angkat di hadapan Tuhan. Pada waktu acara seperti ini pelantikan, Tuhan bilang dia suruh bawa uang, berdiri di atas bangku. Saudara, dan dia berdiri di atas bangku. Saudara, dan dia angkat dengan air mata. Saya bilang ini orang berani juga. Di ketika yang lain duduk berlutut, dia berdiri di atas bangku. Saudara, dia cerita sama saya, tapi saya tahu ini urusan dia dengan Tuhan. Saudara, ketika dia pulang, saudara, dia baru pulang di jalan, saudara. Saudara, tiba-tiba orang telepon dan berkata, Mana Sorgawi? saudara, saya bisa dengar suara malaikat. Why? Warisan. Kalau saya yang suruh bayar sehari 3 jam, gak sempat. Saudara, kalau sudah abdi dalam, maka dia boleh masuk keluar keraton, betul? Anaknya belum bayar, bisa keluar masuk keraton enggak? Bisa. Karena apa, saudara? Warisan. Saudara, saya ini bisa keluar masuk surga. Saya tinggal merem dan saya bilang, Tuhan, saya mau lihat Engkau. Saya mau lihat sesuatu yang baru di surga. Saya langsung, saudara. Saudara bilang, kenapa? Warisan. Karena ayah, opa saya ini sudah keturunan keempat. Nah ya, tapi Miel, kemarin dulu kami bongkar-bongkar foto tua. Ada foto anak saya yang ketiga, Levi, di peti mati. Saudara bisa bayangin ya. Begitu lihat foto itu dengan foto di peti mati, saudara bisa bayangin. Dia langsung ngomong begini, oh ini omnya Miel. Omnya Miel sudah di surga, mukanya persis papa, pakai mahkota, pakai jubah warna ungu. Terus dia bilang gini, omnya Miel gede pak. Miel udah 2-3 kali ketemu. Saudara bayangin loh saudara ya. Ini lihat peti mati. Dia langsung bilang ini omnya Miel. Dan dia bisa jelaskan mukanya, jubahnya. Apakah Miel berkenan di hadapan Tuhan bayar? Enggak. Yang dia terima apa saudara? Warisan. Nah saudara, ini anak-anak saya. Saudara, engkau cuma butuh jadi apa? Berkata, aku mau warisan itu. Saudara, cuma cukup itu. Saya lihat sebuah film, tapi film sejarah. Saya sukanya film itu ya, sejarah. Film tentang kisah kehidupan, kesuksesan orang. Saudara, jadi bapaknya itu punya sebuah pabrik dan sukses. Saudara, dan dia punya 3 anak. Setiap tahun ada acara di mana buka pasar, semua barang pabrik itu dijual murah. Saudara, dan ramai sekali orang bisa saudara dapat barang-barang itu dengan murah, ada pawai. Dan selalu anaknya yang pertama dan kedua ada di situ. Terus kemudian dia dapat duit banyak, dia ikut pawai. Saudara, dan mereka senang banget. Dia bilang ke papanya, Pak, aku dapat duit jualan ini ya dengan harga murah. Ya, saudara, tapi anaknya yang ketiga gak pernah ada, saudara. Sekali waktu papanya bilang, kenapa adikmu ini gak pernah ada ya? Setiap pulang sekolah, kakaknya main, kakaknya minta ini itu sama papanya, adiknya gak pernah ada, gak pernah datang. Akhirnya papanya penasaran, adiknya diikutin, dicari. Setiap kali, ternyata adiknya ada di mana? Di kandang. Karena salah satu produk papanya itu bikin makanan dari susu. Dia lagi, saudara, ngaduk makanan daripada kambing, daripada sapi. Terus kemudian pulang sekolah, adiknya di mana? Di pabrik. Papanya nggak ngomong apapun. Tapi setelah anak ini semua dewasa, saudara, papahnya mulai berkata,
semua pabrik ini kalian dapat dividen. Ya, dia bilang sama kakaknya yang besar, pokoknya setiap bulan keuntungan berapa, kalian dapat dividen 10%. Yang kedua, dia bilang kalian dapat dividen 10%. Wah, mereka bahagia. Yes, saudara, warisan. Tapi papanya bilang, tapi semua pabrik ini aku wariskan ke siapa? Ke yang ketiga. Why? Karena yang ketiga menyintai proses, mencintai dalemannya, bukan untungnya. Saudara bisa mengerti ini? Ada banyak orang menerima warisan, tapi mereka nyari untung, cari kemudahannya, dan mereka tidak pernah menyukai dalemannya. Menyukai saudara proses, menyukai saudara setiap pergumulan. Saya berdoa saudara mulai menyukai ini. Kami sebagai saudara ya, saudara-saudara ya, anggaplah saya dengan 2 adik saya. Saudara, setiap kali adik saya, Pak Daniel, saya bilang ini, Pak tumpangin tangan, saya mau karunia Papa. Adik saya yang kecil, saya bilang saya mau favor. Saudara, tapi saya yang selalu bilang, saya itu dari kecil nggak tahu kenapa saudara. Saya bilang sama Papa saya, Pak kalau Papa ke bengkel aku mau ikut. Kalau Papa rapat aku mau ikut. Dan sayalah orang yang duduk ketika ayah saya dimaki orang. Saya yang duduk ketika ibu saya dan ayah saya berantem. Setiap orang itu punya gaya ya. Kalau adik saya, kalau ayah dan ibu saya berantem, saudara dia masuk kamar, dia tidak mau ikutan. Dia bilang itu urusan orang besar. Saudara adik saya yang satu, karena sayang mama saya, dia akan ke belakang dan dia marah-marah saudara di belakang. Dia bilang gini, Papa itu marah-marah saudara. Saudara, tapi hari itu saya memilih berdoa. Saya memilih mendampingi. Saudara, ada banyak ketika ayah dan ibu saya sangat miskin. Saya memilih berkata, Mah, saya yang antar rantangan dari rumah ke rumah. Hari ini saya cuma bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Hampir semua warisan papa mama saya, semua berlipat kali ganda di tangan saya. Saudara bisa ambil warisan dari keluargamu. Saudara bisa ambil warisan dari para pemimpin di tempat ini. Saudara bisa ambil warisan dari saya, dari pemimpin Batra. Bahkan saudara bisa ambil warisan ya, dari begitu banyak orang. Saya ini sudah berkali-kali cerita bagaimana saya ambil warisan dari Bill Wilson, Daniel Alexander. Dan semuanya menjadi besar di tangan saya. Saya berdoa saudara punya karunia ini. Supaya kita tidak usah bayar. Tapi kita langsung bam, bam, bam. Dan ini bagian saudara. Tidak mulai dari nol. Istilahnya saudara ya, Salim, grup Salim. Anak-anaknya yang hari ini membuat grup Salim, saudara itu 5 kali lebih besar dari zaman bapaknya. Tapi dia tidak usah mulai dari nol ketika bapaknya perlu naik sepeda. Memulai semuanya. Anaknya sudah mulai dari mana? Punya 7 pabrik, bayangin. Dan itu hidup saudara. Saudara itu tidak usah mulai dari nol. Ketika saya mulai rumah singgah, saudara sendirian bersama Stephen dan Joshua.
tidak ada pekerja di rumah saya. Saudara tidak perlu memulai, saudara. Dari ketika tidak ada uang sama sekali. Sampai saya perlu ke pasar jam 4 pagi. Saudara akan lihat sangat cepat berkat-berkatmu. Tapi ayo mau enggak sedikit melewati proses. Sedikit belajar untuk membuat warisan itu. Saudara tidak cuma dapat dividennya. Tapi saudara dapat utuh semuanya. Kita teruskan. Saudara, ayatnya bagus, sangat bagus sekali. Ini untuk membuat saudara mencapai puncak destiny. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya. Saudara, ada banyak orang, dia tidak menguasai tubuh, jiwa, roh. Ini butuh latihan, saudara. Ini butuh latihan, suka tidak suka. Saudara butuh latihan untuk berkata, Tuhan, aku menguasai tubuh. Ini salah satu ya, warisan dari Pak Yusak adalah setiap kali berdoa berlutut. Saudara, dan itu saya wariskan di Mahanaim. Karena itu saya tidak pernah mau pakai bangku. Sebenarnya itu adalah cara memaksa semua orang terlatih untuk berlutut. Nah, ini warisan. Apakah saudara langsung bisa? Percayalah, pertama kali berlutut saudara kesemutan. Tapi kalau semua penari ya, semua pemimpin termasuk Pak Fendi, saudara sudah terbiasa minimal berlutut 30 menit itu sudah biasa. Karena kalau di Mahanaim sidang ilahi berlututnya 30 sampai 40 menit. Jadi minimal 30-40 menit itu sudah tidak masalah. Mungkin kalau lewat 2 jam baru Pak Fendi bermasalah. Ya, tapi 30-40 semua penari lancar. Butuh latihan. Itu hal kecil. Tapi di surga nanti semua berlutut loh. Tidak ada duduk di kursi loh kebaktian. Dan saudara bilang ini, Bu, nanti gampang di surga. Pada waktu saudara berlutut, saudara melatih banyak hal. Melatih tubuhmu. Melatih otakmu tidak jalan kemana-mana. Nyembah Tuhan. Melatih kekuatan rohmu, saudara. Untuk mulai berbahasa roh. Saudara, setiap orang yang pergi perang sama saya ya, biasanya ke mana ya, ke IKN, kemana atau kemana. Kalau kekuatan rohnya nggak cukup, pulang pasti sakit. Pasti sakit. Saudara bilang, Bu, kenapa? Saudara, perang itu walaupun tidak kelihatan, iblis akan coba menghantam dengan segala hal. Ditambah dengan kalau kita sudah di daerah, itu kan makan, ya nggak sempet. Kemudian saudara kehujanan, saudara dan segala macam lah. Belum perjalanan yang haleluya. Tapi sekali lagi, mereka yang kekuatan rohnya cukup, tidak ada yang sakit kok. Pulang akan tambah fresh, tambah segar. Saudara, waktu perjalanan ke Israel, ya, saudara itu kelihatan sekali. Perjalanan ke Israel itu kan mulai harusnya cuma 7 hari, total ada yang 14 hari, saya 14 hari. Ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Ya. Saudara yang kekuatan rohnya tidak cukup, pulang pada sakit semua. Buah dan pegelinu, saudara ya, semuanya. Saya itu yang 14 hari loh saudara. Saya tidur cuma 3-4 jam. Saudara, saya non-stop saudara. Pulang langsung saya KKR. Itu sekali lagi apa? Latihan. Bukan mendadak saudara sakti mandraguna. Tetap saudara butuh jam terbang. Karena itu setiap kali ada kesempatan,
Saudara ada kesempatan doa berlutut gitu di hadapan Tuhan, tangkap itu. Setiap kali ada pelayanan, tangkap itu. Setiap kali saudara ada kesempatan perang, tangkap itu. Setiap kali ada kesempatan keluar, tangkap itu. Karena jam terbang. Tahukah saudara bahwa pilot yang nyetir Boeing itu ya, saudara tidak boleh nyetir walaupun sudah lulus sekolah pilot. Sebelum saudara 1000 kali, 1000 kilometer terbang. Why? Karena terlalu berbahaya, beresiko. Jadi saudara butuh jam terbang. Saudara bisa ngerti ini? Banyak orang berkata, Bu, kenapa saya tidak dipercayakan banyak hal? Jam terbangmu tidak lulus-lulus. Saudara anaknya Pak Steve Alfa, nah ya siapa tahu ada yang mau terbeban. Saudara dia tuh lulus cum laude sekolah pilot. Tetapi dia tidak bisa karena kondisi, karena segala macam, karena keuangan. Dia tidak bisa menggenapi 1000 jam terbang. Sehingga sampai hari ini dia tidak dapat sertifikasi untuk menerbangkan pesawat. Karena itu mahal, saudara. Saudara dan itu harus butuh kenalan, maaf kata. Supaya saudara dapat izin nerbangin misalnya ya. Punyanya Susi Air, punyanya tentara, punyanya mana yang kecil-kecil. Baru nanti saudara dapat sertifikasi buat menerbangkan yang besar. Nah sekali lagi saudara. Saudara itu di sini dapat kesempatan pelayanan free. Nggak usah bayar mahal. Tapi ada banyak orang yang berkata, enggak. Kalau Pak Fendi mengumumkan nih, siapa mau pergi ke Papua harusnya langsung, itu jam terbang. Saudara, karena Tuhan mau melatih saya. Tuhan memulai menyuruh saya pelayanan sejak saya usia 8 tahun. Tapi saya memaksa anak-anak saya, Stephen Joshua, mulai pelayanan umur berapa? 4 tahun. Tapi Joshua memaksa anak-anaknya mulai pelayanan umur berapa? 7 hari. Why? Saudara ya, karena kita mau membuat jam terbangnya cukup. Untuk saudara bisa dipercayakan banyak hal. Ini gak diwariskan ya. Saudara bilang ini, Bu, diwariskan, kalau yang ini gak bisa. Saudara bisa bedakan ya tadi tentang warisan dan sekarang tentang melatih. Ini bicara soal jam terbang. Saudara, saya tidak bisa wariskan ke Joshua kepemimpinan tanpa dia melewati semuanya. Mulai dari 4 tahun. Saudara, kalau saudara tahu salah satu pada waktu saya mulai pimpin tarian. Doakan tarian lagunya sampai menyentuh hati Tuhan. Kemudian ini awal dia mulai memimpin youth. Itu umur 17 ketika saya bilang gini. Bikin KKR tanpa 1 sen pun uang dari mama. Tanpa mama bantuin sama sekali. Ya, minimal 5.000. Minimal 5.000. Kamu cari sendiri pemimpin pujian. Kamu cari sendiri WL. Kamu doa, doling. Cari jiwa-jiwa. Semua pemimpin Mahanaim. Semua senior. Bu Nita, Bu Ruth, Bu Iren, siapapun jagoan-jagoan saya bilang. Dilarang membantu. Saudara itu. Saudara bilang, Bu kenapa? Ya harus. Saudara sebelum itu umur 15 saya sudah bilang. Pergi ke Nusa Penida. Hari itu dia baru umur 13-14 tahun. Saya bilang dilarang bawa orang dewasa. Cuma boleh bawa anak-anak. Buat pengobatan gratis, pasar murah di sana. Saudara, ini jam terbang.
Dan tidak bisa saudara mengkat jam terbang. Karena itu saya berkata setiap saudara siapapun. Ini bukan beban. Begitu saudara lulus dia jam terbangnya. Saudara akan masuki, bam, dilantik. Dan begitu dilantik fasilitas mulai jalan. Tiba-tiba akan ada berkat. Tiba-tiba akan ada otoritas. Tiba-tiba karunia bertambah. Tiba-tiba saudara ngomong aja sesuatu terjadi. Saya berharap saudara menangkap ini. Dan terakhir saudara ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apa dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara di dalam saudara perjalanan kita sampai tahun depan, sampai kita diangkat di awan-awan. Tetap ada hukum, tetap ada peraturan, tetap ada manner, tetap ada saudara batasan. Ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Termasuk hal kecil ya, anak-anak. Kalau engkau tidak bisa mengasihi, melayani dan menghormati orang tuamu. Seberapapun engkau diurapi, engkau tidak akan mendapat berkat. Itu aturan. Saudara, aturan yang lain. Suami, seberapa keren pun engkau. Kalau engkau menyakiti istrimu tanpa saudara sadar. Menyakiti itu bisa dengan tuntutan. Menyakiti bisa dengan saudara mungkin kemarahan terselubung. Saudara, maka engkau, doamu, berkatmu akan terhambat. Saudara, ada banyak. Salah satunya hukum tabur tuai. Kemarin pada waktu Mahanaim ulang tahun dan saya tahu masih ada berkat itu khusus perpanjangan untuk di tempat ini. Saya masih melihat di tempat ini Tuhan bilang buat mereka yang membutuhkan. Saudara, benar-benar Tuhan itu mau kasih jubah. Tuhan mau kasih sayap. Tuhan mau kasih senjata. Saudara, dan banyak orang berpikir mana gak kelihatan. Toh gak ada efeknya. Ya karena saudara tidak mengerti, tidak menginginkan, tidak menangkap dan tidak menggunakan. Sehingga semuanya balik ke surga. Tapi saya ini orang yang menangkap itu, melihat itu, menggunakan. Saudara, ini kesaksian yang paling baru ya. Yang paling baru. Saudara, hari itu saya mesti berangkat ke Toraja. Saudara, dan orangnya bilang sudah 3 minggu tidak ada pesawat yang bisa mendarat. Karena angin, badai, hujan. Terus dia bilang, Bu, mau enggak supaya aman mendaratnya ke tempat lain? Saya bilang enggak. Pesenin saya langsung direct Toraja. Resiko, Bu, bisa tidak mendarat dan pesawat terbang aja enggak. Saya bilang enggak. Saya bilang malaikat saya akan mengklirkan semuanya. Saudara, dan benar. Saudara, ketika pagi saya masih di kontak, Bu, hujan loh. Dan kalau hujan bisa enggak terbang. Karena itu pesawat kecil ya. Kalau hujan kena petir itu takut saudara. Dia enggak boleh berangkat. Saudara, saya bilang enggak apa-apa. Nanti begitu saya sampai pasti lancar. Dan benar saudara. Saya cuma bilang gini, malaikat beresin. Saya bahkan enggak perang. Saya cuma bilang gini, malaikat beresin. Saya enggak mau ada goncangan. Saudara, dan begitu saya mendarat itu clear. Wah, clear seclear-clearnya. Tidak ada awan. Sampai tidak ada goncangan sama sekali. Dan mereka bilang begini, Bu, ini begitu enaknya. Penerbangan sangat clear. Saya bilang tenang aja. Urusan bisnis kerajaan surga, malaikat saya lebih sibuk. Ya. Saudara, yang kedua, ini urusan malaikat.
Kalau saudara, siapa di sini yang waktu itu ikut di PRJ dan di Transera? Boleh angkat tangan? Siapa yang menyadari ketika di PRJ dan Transera panas banget. Ketika saya naik ke panggung, siapa yang sadar bahwa tiba-tiba semua langsung reda dan langsung dingin. Siapa yang menyadari, boleh angkat tangan? Ya, cuma sedikit. Saudara, tapi kalau saudara tahu, setiap kali ya, itu panas, saya tahu, buat saya itu kesempatan lah, buat saya bayar harganya. Saya sengaja gak pakai alas kaki. Saya bilang, Tuhan kalau saya cuma sedikit, karena memang saya selalu kalau khotbah kan gak mau pakai alas kaki sebisa mungkin. Saudara, saya bilang, ini sedikitlah Tuhan, cinta saya. Tapi begitu saya naik, malaikatnya ngomong begini ke saya. Ya itu memang cintamu, tapi tugas saya tetap tugas. Terus malaikat itu langsung, bam, saudara. Karena malaikat saya segede itu. Saudara langsung teduh. Itu terjadi, saudara, kalau ujian juga sama. Sampai pernah beberapa termasuk waktu di Papua, Leo sempat bilang gini, Bu saya terintimidasi. Saya bilang kenapa? Ya kenapa kalau ibu yang khotbah langsung langit reda, nggak hujan. Tapi begitu ibu mundur hujan lagi. Saya ketawa, saya bilang, Lek bagianmu hujan-hujanan, udah bayar. Saya juga udah siap hujan-hujanan, saudara ya. Tetapi begitu saya berdiri di depan, saya langsung lihat malaikatnya langsung bam. Jadi satu lapangan, itu kalau saya khotbah tidak ada hujan, saudara. Tapi begitu saya mundur, saya duduk langsung hujan. Orang lain siapa yang ke depan langsung hujan. Dan di Semarang juga sama. Yang kemarin di Semarang cuma beberapa orang langsung lihat dan langsung line saya, WA saya. Di Semarang kemarin panas sekali. Tenda lawatan, saudara. Saudara, dan begitu saya naik, itu dari depan sampai belakang langsung dingin. Sampai orang bilang begini, kenapa enggak dari tadi AC-nya dinyalain? Saudara ya. Tapi begitu saya keluar, karena saya mesti ada urusan ya. Saudara, begitu saya keluar, panas lagi. AC-nya hilang. Saudara berkata, kenapa? Yaitu malaikat. Kalau saudara ini terus dalam pelayanan dan mengaktifkan ngobrol sama malaikat, malaikatmu makin hari makin gede, saudara. Dan gak usah disuruh, malaikat itu kayak Mayor Teddy. Saudara tahu Mayor Teddy? Ya, Prabowo baru jalan, payung kalau panas, kalau hujan. Saudara, Prabowo baru garuk-garuk, langsung sapu tangan. Saudara, Prabowo mau baca, saudara ya. Saudara yang namanya kacamata, why? Ya, yaitu ajudan. Malaikat saya kayak begitu. Begitu saya berdiri di depan, pada waktu di PRJ, saya cuma bilang ini, Tuhan terima kasih. Biar ini jadi bukti cintaku. Malaikatnya langsung bilang, ya itu bukti cintamu. Gua gak bisa gak melakukan tugas. Dia langsung langsung teduh. Tapi berapa banyak saudara pengen. Dan saudara tidak sungguh-sungguh mengambil. Tidak sungguh-sungguh mengaktifkan, tidak bicara dengan malaikatmu. Saudara sekarang ngomong jubah. Ya. Saudara, ini kesaksian juga yang baru. Saudara, hari itu saya diundang ke pertemuan. Ya istilahnya sih mendoakan kepresidenan dan pemerintahan Indonesia. Tapi sebenarnya itu nyampur banget lah, saudara. Lintas agama, pendeta, dukun, pokoknya komplit, saudara ya. Namanya juga mendoakan bangsa dan negara. Bukan saya yang bicara, karena yang bicara adalah yang terkenal-terkenal. Jadi hari itu dari pihak Kristen yang bicara Gilbert. Saudara ya, pokoknya semua yang terkenal. Saudara, dan dari Islam ada, dari Konghucu ada. Saya cuma duduk karena diundang.
Tahu nggak saudara, selesai acara 5 dukun datengin saya. Karena dukun itu bisa lihat jubah lebih dari orang Kristen. Saudara, dukunnya yang satu ngomong begini, Ibu itu penentu Indonesia. Ibu aliran apa? Saya nanya, aliran apa Pak? Jubah ibu kami tidak bisa pungkiri. Kami tahu itu jubah apa? Jubah penguasa Indonesia. Saudara, saya bilang, saya Kristen. Sudah tahu jawabannya? Kristen banyak Bu. Tapi banyak yang gak punya jubah. Saudara yang satu lagi datang. Dia bilang, ibu itu pemegang sumpah. Tahu loh saudara. Ibu pemegang sumpah. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Tahu dari jubah ibu. Saudara bayangkan. Ya. Ini orang dukun. Saya gak mau cerita yang lain karena yang lain lebih ngeri lagi omongannya saudara. Saudara, mereka tahu. Dan mereka bilang, kami cukup lihat jubah ibu. Sekali lagi, berapa banyak dari saudara bahkan tidak tahu jubahmu. Dan saudara tidak pernah anggap. Padahal jubah itu polisi itu ya. Saudara pakai baju polisi di jalan Prit. Ada yang pernah turun tanya gini, Pak, mana ijazah kelulusan Akpol? Ada enggak yang nanya begitu? Enggak ada. Pak, polisi angkatan tahun berapa, mana dekretnya? Ada enggak? Ada. Kenapa dia tiba-tiba punya otoritas? Jubah. Saudara, saya kemanapun ke seluruh Indonesia. Badai 7 meter. Saya ini cuma berdiri di pinggir saudara, begini. Itu reda jeret. Hari itu nelayan gak bisa. Hari itu saudara ada dukun. Berusaha menenangkan karena sudah sebulan nelayan gak makan. Terus dia datang dan dia bilang begini. Penguasa laut aja nurut Bu. Begitu lihat jubah ibu. Jubah membuat saudara akan menerima perlakuan beda. Yang aneh nih ya, ini manusia loh. Nah, kalau ini kan setan ya. Kalau setan mungkin tahu jubah ya. Saudara, selama COVID, saya itu nggak pernah diperiksa dan tidak pernah ditahan masuk rumah sakit manapun. Saya doain orang COVID di ICU aja saya masuk. Saudara dimanapun. Sampai orang bilang begini, Bu itu kan nggak boleh. Bagaimana ibu bisa masuk? Waktu itu saya sama Burut ya. Burut juga sama. Masuk tuh nggak ada yang berani. Satpam itu nggak ada yang berani nanya, saudara. Saudara Burut tanya gini, memangnya berani menghentikan dia? Katanya. Saudara, jubahmu itu membuat engkau mengalami kemudahan-kemudahan. Tapi sekali lagi seberapa saudara menginginkan. Saya bisa bicara senjata, saya bisa bicara perjanjian, saya bisa bicara saudara apapun. Pagi hari ini saya cuma mau berkata, Nak, pagi hari ini hargai sungguh, pakai sungguh apa yang Tuhan mau berikan. Termasuk jubah penetapan ini. Satu lagi nih kesaksian. Saya naik pesawat. Saudara, dan pesawat itu dari awal memang sudah mati nyala. Terus kemudian di atas sempat mesinnya mati satu. Tapi pilotnya berkata enggak apa-apa, semuanya sampai. Saya turun, saudara. Ada dukun yang bilang begini. Bu, terima kasih ya. Pakai baju itu. Terus saya nanya, Bapak Kristen? Oh enggak,
Saya ilmu. Nah dia bilang ya putih. Oh iya Pak, kenapa Pak bajunya? Tadi ibu tahu nggak kita mau diganggu setan karena melewati segitiga bermudanya Indonesia. Jadi kalau sudah tahu di setiap negara itu ada namanya segitiga bermuda. Segitiga bermuda itu singkat istilah lah ya. Daerah kerajaan setan, portal. Dari alam maut sampai ke atas. Semua negara ada. Dan kalau nggak sengaja lewat di situ tanpa saudara dikawal malaikat dan tutup bungkus, pasti jatuh, pasti kecelakaan, pasti mati. Nah, terus dia bilang, tadi kita nggak sengaja Bu, melewati segitiga bermudanya Indonesia. Terus saya nanya, terus itu setan udah pada mau datang Bu, karena kita salah, melanggar daerah sakral mereka. Tapi setannya ngomong begini, oh ada yang pakai baju itu enggak bisa dipegang katanya. Ada yang pakai baju itu. Dan mereka semua mundur teratur. Saudara dan saya bilang, oh terima kasih Pak. Ini memang baju perjanjian. Dia bilang, oh saya tahu. Saya tahu. Jadi saudara itu enggak dikasih gratis. Dan enggak cuma pakai oh tulisannya banyak nyebelin. Saudara ya. Tapi coba dibaca. Coba berjalan dengan pengertian. Maka semuanya mendadak akan menjadi sangat ajaib. Beberapa orang berkata kenapa seperti klenik? Salah, klenik yang ikut kita. Karena semua ada di Alkitab. Termasuk tuliskanlah semuanya pada bajumu. Ada enggak? Ada. Tapi hari ini saya berdoa saudara tidak cuma terima, tidak diaktifkan. Sehingga hidupmu flat dan biasa-biasa. Kejar jam terbangmu. Supaya saudara langsung dapat fasilitas, otoritas dan semua berkat-berkatnya. Saudara tapi juga tangkap core destinimu. Amin. Saudara dan kita akan nyanyikan lagu tadi Ruah. Ya. Kenapa? Karena itu destiny saudara. Saya akan lepaskan berkat. Pak Fendi apakah masih cukup jamnya buat pengurapan? Masih. Oke. Saudara saya minta semua pemimpin di depan membawa minyak di sampingnya kotak persembahan. Saudara akan maju ke depan dengan cepat saudara ya. Jangan pilih-pilih karena yang mengurapi Tuhan. Saya akan di depan tetap berdoa saudara. Dan setiap pemimpin urapi mereka. Urapi, pengurapan ini akan macam-macam saudara. Ya, tolong semua penari saudara segera menyiapkan di sampingnya. Ada yang bawa minyak, ada yang bawa saudara, ada yang bawa kantong persembahan atau kotak persembahan. Saudara berkata, Bu kenapa sembari persembahan? Belajar memberikan meterai atau money covenant. Saudara, money covenant bukan soal jumlah. Tapi caramu menghargai. Tapi caramu membuat perjanjian dengan Tuhan. Saudara itu akan sangat berarti. Sekali lagi, itu bukan persembahan. Tapi itu meterai kecil yang kita angkat di hadapan Tuhan. Saudara, beberapa orang berkata, Bu caranya bagaimana? Satu, tanya berapa jumlahnya dan artinya apa. Yang kedua saudara taruh dengan cara bagaimana. Saudara, saya pernah melihat seseorang yang Tuhan suruh nelongsor. Saudara dan ujungnya, saudara dia menerima berkat sangat besar. Tapi saya pernah lihat, saudara hari itu ada seseorang yang punya utang sampai 400 juta lebih. Saudara miskin, rumah udah dijual, mobil udah dijual. Pada waktu acara seperti ini pelantikan, Tuhan bilang dia suruh bawa uang berdiri di atas bangku.
Saudara, dan dia berdiri di atas bangku. Saudara, dan dia angkat dengan air mata. Saya bilang ini orang berani juga. Ketika yang lain duduk berlutut, dia berdiri di atas bangku. Saudara, dia cerita sama saya, tapi saya tahu ini urusan dia dengan Tuhan. Saudara, ketika dia pulang, saudara, dia baru pulang di jalan, saudara. Saudara, tiba-tiba orang telepon dan berkata, Pak, Bapak tahu nggak, saya ini pegawai Bapak 10 tahun yang lalu. Dia bilang, oh iya, saya hari itu ngambil korupsi punya Bapak kira-kira 20 juta. Dia bilang, oh iya. Dia bilang, saya mau kembalikan, minta nomor rekening. Bapak ini bilang, terima kasih Tuhan. Lumayan cuma berdiri di atas bangku 20 juta. Saudara, dan dia berterima kasih sama Tuhan. Tapi ketika uangnya masuk, orangnya bilang, Pak sudah ya. Dia cek. Ternyata orang ini transfer berapa? 400 juta. Dia kaget, dia bilang, bagaimana, kenapa kamu transfer sebanyak ini? Dia bilang, Pak, ini tanda pertobatan saya. Saya disuruh Tuhan mengembalikan semuanya dengan bunganya. Saudara, hal kecil. Saya ketemu dengan seorang ibu. Saudara, ini ibu keren sekali. Hari itu uangnya tinggal 5.000. Dan sekali lagi pada waktu acara Money Covenant, saudara, uang ini dia masukkan. Dia tersungkur, dia angkat, dia bilang ini semuanya. Dia pulang jalan kaki. Di tengah jalan di stop orang. Dan orang ini berkata, Bu, Tuhan suruh saya taruh di amplop nih loh. Saya masukkan mau perpuluhan, enggak boleh sama Tuhan. Tuhan bilang, jadi ibu ini siapin perpuluhan dia. Dan Tuhan bilang, taruh. Saudara, dia mau masukin di gereja, Tuhan bilang, tidak. Berikan perpuluhan kepada orang yang nanti kamu temui di jalan. Saudara, dan dia temui ibu ini. Orang ini kasih 10 juta. Saudara, dan ibu ini kembali angkat dan tanya. Saudara, dan Tuhan bilang, dia suruh bikin lemper. Lemper, saudara. Saudara, dia bikin lemper. Saudara, miskin utang. Wah, ngeri, utangnya 3M lebih. Saudara, Tuhan suruh bikin lemper. Dia pelajari sampai bikin lemper yang terbaik. Lempernya bisa dipesan sama umroh. Jadi setiap kali mau berangkat, mereka disetok lempernya dia. Karena lempernya dia itu 3 hari 4 hari tidak bau di luar kulkas. Saudara, dan saudara mau tahu, dalam 3 bulan dia bisa lunasi utangnya. Dan dia bahkan bisa beli rumah lagi. 2 Timotius pasal 2. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia,
Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. 2 Timotius pasal 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 4. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan terakhir, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Mana Sorgawi.